Atau curhat barangkali. Memang untuk menjalankan Islam yang komprehensif ini bukan hanya membolak-balik palms kita atau telapak tangan kita. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara komprehensif. Dan janganlah kamu ikut kepada langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang pertama harus kita pahami bahwa ketika kita akan berislam secara komprehensif ini, kita harus pahami bahwa banyak musuh yang sedang kita hadapi. Dan barangkali musuh yang terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Sebelum orang mengatakan, ini sih kuno, terbelakang, kita sendiri merasa. Kenapa kita merasa demikian? Ya barangkali karena memang banyak faktor. Salah satu faktornya adalah satu pembicara tadi di sesi sebelumnya mengatakan bahwa al-maghlubu mula'un bil ittiba'i bil ghalib. Orang yang terkalahkan itu cenderung untuk ikut kepada yang menang. Secara civilization, secara peradaban sekarang ini kita sedang terkalahkan. Maka kita cenderung melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang what so called more civilized than us, itulah yang benar. Jadi mulai dari cara seperti ibu katakan misalnya satu masalah berpakaiannya, dan nggak ada orang yang pernah mendiskusikan ketika orang melihat seseorang di tengah jalan misalnya berjalan sambil memakai bikini, kan itu wajar-wajar saja kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang memakai hijab, sepertinya sesuatu yang luar biasa, kan begitu. Nah ini karena masalah mentalitas, ya. Jadi memang tidak mudah Pak Yusmin, tapi saya ingin mengaitkan dengan peristiwa yang baru saja kita sekarang peringati, yaitu Idul Adha. Simbol personalitas yang melakukan Islam secara komprehensif pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim dalam Al-Quran dikatakan wa Ibrahimul ladzi waffa, Ibrahim yang telah memenuhi segalanya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, dia sempurnakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa untuk sampai kepada gelar bahwa dia yang komprehensif dalam berislam, itu melalui fase yang luar biasa. Pertama diusir oleh kaumnya sendiri, bahkan dibakar oleh kaumnya sendiri, diselamatkan oleh Allah, kemudian dia hijrah ke Palestina, sabar sampai diberikan rezeki oleh Allah seorang anak. Anaknya mencapai umur balik, disuruh lagi disacrifice. Beliau lakukan semuanya. Maka intinya adalah tidak mungkin kita bisa berhasil untuk melaksanakan Islam ini secara komprehensif tanpa ada commitment sacrifices. Dan ibu-ibu tadi sudah katakan salah satu hal yang berat adalah misalnya masalah pakaian. Kita tidak, we don't tend to discuss if anybody, half nakedly walking on the street. Tapi ketika ada orang berpakaian secara sopan, semua orang kok repot banget mendiskusikan gitu. Dan itu yang jadi masalah sekarang. Ketika non-muslim datang kepada saya, yang selalu dipertanyakan kenapa wanita-wanita muslim itu harus memakai jilbab. Saya katakan, did you study the history of all religions? Judaism, Christianity, Catholicism. Saya katakan, kita ambil dari perempuan yang dihormati oleh seluruh agama. Yang pertama adalah Maryam alaihissalatu wassalam. Have you ever seen foto Maryam tanpa hijab? Kalau pernah, berarti kita tidak sopan kepada Maryam. Mereka semuanya mengakui bahwa di mana-mana saja fotonya Maryam itu selalu pakai hijab. Seorang wanita yang dihormati, seorang wanita yang dihargai oleh semua agama. Lalu kemudian coming down to Mother Teresa. Pernah nggak kita lihat Mother Teresa half nakedly walking on the street? Karena selalu pakai hijab. Nuns juga demikian. Tapi kenapa selalu dipermasalahkan adalah wanita-wanita muslim memakai jilbab? Mereka tidak pernah menanyakan kepada priest mereka bahwa kenapa nuns pakai jilbab? Apakah mereka second citizen Christians gitu? Kan nggak ada yang pernah mempertanyakan. Tapi kalau datang kepada imam atau pada ustadz, ditanyakan wanita-wanita muslim kan? Saya katakan thank you so much. Islam is so popular.
Jadi itu yang Pak Yusmin ya. Saya kira kalau memang kita melihat realita di Indonesia memang tidak mudah, tapi saya yakin kalau kita semua ini struggling, striving, we do every possible way, saya kira segala sesuatunya akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan memudahkan untuk kita laksanakan. Yang paling penting dulu punya komitmen lah. Tapi kalau memang tidak ada komitmen, jangan menyangka akan ada langkah pertama. Harus kita tanya pada diri kita, apakah kita sekarang ini bisa membangun komitmen untuk mengambil Islam ini comprehensively? Itu yang jadi pertanyaan yang paling esensial sekarang. Penjelasan yang kedua dari Pak Yusmin tadi adalah mengenai golongan-golongan itu. Apakah ini memang dalam rangka memenuhi pesan Rasulullah SAW sehingga banyak firak atau firqa-firqa yang terjadi. Pertanyaan kita adalah, apakah tumbuhnya golongan-golongan itu memang karena betul-betul asas iman versus asas ego dan hawa nafsu? Ini yang mungkin esensial untuk kita tanyakan, sangat esensial sekali untuk kita tanyakan kepada masing-masing golongan yang ada. Masing-masing golongan ditantang untuk menanyakan diri mereka sendiri, apakah saya membuat golongan ini atau kelompok ini karena memang asasnya keimanan, ada niat ikhlas, ada komitmen untuk memperjuangkan din Allah, atau hanya sekedar hawa nafsu? Itu pertanyaan yang pertama. Dan itu akan kita lihat dalam perjalanannya. Kalau ternyata golongan itu adalah genuine, karena memang betul-betul memperjuangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahan banting. Tidak mudah goncang. Tidak mudah saling bertarung within kelompok itu sendiri. Tapi kalau beberapa bulan sudah berkelahi, beberapa tahun sudah pecah sedemikian banyak within, let's say within kelompok itu misalnya, maka itu sudah merupakan ujian, suatu sign bahwa barangkali motifnya perlu lagi diperbaiki. Nah, timbulnya kelompok-kelompok juga disebabkan karena pertama, kurangnya pemahaman kepada fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Dan ini jadi masalah sekarang ini. Saya berikan contoh mengenai Idul Adha. Secara fikih sebenarnya nggak ada masalah kita berbeda hari melakukan Idul Adha. Mau yang Rabu, Kamis, Jumat, masing-masing punya dalil kok kuat. Secara fikih benar. Tapi secara fikih prioritas, apakah benar? Apakah itu bisa diterima? Ataukah itu ada manfaatnya? Di Amerika misalnya kita mempertahankan pendapat kita sendiri, tapi bagaimana dengan pendapatnya orang-orang di sekitar kita gitu? Oh, ini sama-sama muslim kok, sholatnya beda-beda gitu. Sekolah misalnya, kita mau minta izinkan anak kita, gurunya bingung. Kok yang kemarin si Abdullah minta, hari ini ke Usman yang minta. Besok hari juga minta. Ini kan ada fikih prioritas kan. Jadi let's sacrifice our fikih opinion karena ada interest yang lebih besar yang harus kita capai gitu. Nah, mungkin yang terakhir sekali adalah fikih waqi'iyah. Fikih kenyataan kita misalnya di Amerika ini, tadi disebutkan Ibu Yoyo, masih ada masjid yang tidak membenarkan wanita datang ke masjid. Karena memang faham South Asian, kalau pergi ke Pakistan, India, Bangladesh, itu nggak ada wanita di masjid, hampir nggak ada wanita di masjid. Karena mereka mengatakan makruh tahrim, makruh yang dekat kepada haram, wanita datang ke masjid. Ketika saya menjadi direktur pertama kali di Jamaica Muslim Center, itu yang menjadi salah satu sponsor kita di sini, itu saya fight betul, sehingga wanita diizinkan untuk datang salat jamaah di masjid. Apalagi melaksanakan ta'lim sendiri, sangat berat untuk bisa breaking down the barrier, karena itu sudah menjadi faham yang dari turun temurun mengatakan bahwa wanita nggak boleh ke masjid, menyebabkan fitnah. Saya tanya kepada salah seorang maulana, ya maulana, kata Rasulullah, ada tempat yang paling bagus di dunia ini, ada tempat yang paling jahat di dunia ini, sebutkan kepada saya. Dia katakan masjid adalah tempat yang paling baik, pasar adalah tempat yang paling buruk, seburuk-buruk tempat, kata Rasulullah. Saya katakan, istri kamu boleh ke pasar enggak? Boleh. Ke masjid? Enggak boleh. Tapi ke masjid yang sebaik-baik tempat enggak boleh, tapi ke pasar yang seburuk-buruk tempat boleh. Where is your logic? Where did you put your rationality kan gitu? Jadi ini masalah fikih waqi'iyah. Bagaimana lagi pandangan non-muslim gitu? Datang ke masjid, dia tempatnya wanita, tempat stroller, tidak bersih, kotor, hanya tempat penampungan anak sementara. Sementara laki-laki pegang kaki semua bersih gitu ya. Pakai heater di musim dingin, pakai AC di musim panas.
Jadi apa yang kita mau katakan kepada mereka yang menuduh kaum muslimin discriminative against the woman? Kenyataannya begitu kan? Ini fiqhul waqi'ah. Fiqhul waqi'ah harus kita pahami. Ya. Lalu ibu nanti hijab dijawab oleh Ustaz.